saya taat dengan aturan yang berlaku, bahwa memenuhi panggilan kejaksaan terkait sebagaimana berita yang ada. Ex-Direktur Utama Perumda Air Minum PDAM Kota Makassar, Beni Iskandar, membawa setumpuk berkas saat melangsungkan konferensi pers di salah satu kafe di Jalan Letjen Herstasning pada Selasa 10 Juni 2025. Berkas yang dibawa Beni menjadi pegangannya memberikan keterangan terkait dugaan penyimpangan dana cadangan yang berproses di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Mengawali keterangannya, Beni menyampaikan telah memenuhi panggilan Kejati Sulsel pada Kamis 5 Juni 2025 lalu. Ia memberi keterangan sesuai yang dilaporkan. Beni menegaskan, dana cadangan tersebut tersimpan di beberapa bank, salah satunya Bank Tabungan Negara atau BTN Persero dengan adendum perjanjian kerjasama pada 17 Mei 2022. Perjanjian kerjasama tersebut dilakukan oleh Branch Manager PT BTN Persero Tbk Liberty Lubis bersama Direktur Utama PDAM Beni Iskandar. Kata Beni, perjanjian tersebut merupakan program pengembangan operasional PPO perbankan untuk mendukung kelancaran operasional nasabahnya. Tujuannya, pihak perbankan akan memberikan manfaat berupa bantuan dalam bentuk sponsorship kepada PDAM, serta pemberian PPO berupa barang. Landasan hukum perjanjian ini berdasarkan Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), di mana perusahaan yang sehat secara keuangan wajib menyetor dana cadangan sebesar 20% dari laba bersih. Beni juga mengoreksi bahwa dana cadangan yang tersimpan di bank nilainya 14 miliar rupiah, bukan 24 miliar rupiah sesuai laporan dan informasi yang berkembang. Beni menerangkan, perjanjian PPO ini dilakukan di era Hamzah Ahmad. Bahkan ia hanya mewarisi kerjasama tersebut yang mulai berjalan pada 3 September 2020 lalu. Saat itu, PDAM di bawah kepemimpinan Hamzah Ahmad melakukan penyimpanan dana deposito di Bank BTN sebesar 20 miliar rupiah. Nilai manfaat yang diberikan Bank BTN kepada PDAM saat itu seharusnya dalam bentuk barang lengkap berupa komputer. Hanya saja wujud komputer ini tak pernah ada. Hamzah Ahmad juga disebut mengirim surat ke Bank BTN agar barang komputer tersebut dibayar dalam bentuk tunai. Uang tersebut, kata Beni, juga tidak masuk ke rekening PDAM. Beni melanjutkan keterangannya. Direksi PDAM sebelumnya bahkan tak memenuhi kewajiban sesuai adendum. Untuk menghindari gugatan, di masa Beni Iskandar direksi melunasi kewajiban pembayaran tersebut yang ditanggalkan oleh Hamzah Ahmad CS. Dugaan tindak pidana korupsi dana cadangan PDAM Makassar. Ya, kami sudah menjalani pemeriksaan dan tidak mendahului proses hukum yang ada. Kami sangat menghargai proses hukum ini yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Bahwa terkait dana cadangan itu sebenarnya dana cadangan pokoknya itu ada tersimpan di bank. Dana cadangan yang dimaksud adalah kurang lebih 14 miliar yang sesuai aturan. Jadi kan proses terjadinya dana cadangan ini hanya terjadi di era saya. Di era sebelumnya tidak ada istilah dana cadangan karena di era sebelumnya itu perusahaan itu rugi dalam pengertian memiliki akumulasi hutang yang belum dilunasi, sehingga di periode yang lalu direksi itu tidak punya kewajiban menyetorkan dividen karena masih ada hutangnya 5,9 miliar. Nah, nanti 2022 saya masuk, saya melunasi akumulasi hutang 5,9 miliar dan mencetak laba 27 miliar, sehingga berlakulah PP 54 pada saat itu. Kita wajib menyisihkan 20% dana cadangan dari laba bersih setelah dipotong pajak. Selama 3 tahun berturut-turut, alhamdulillah direksi yang kami berlima itu berhasil mencetak laba dan menyetorkan dividen ke pemerintah Kota Makassar.
Terakhir kita setor dividen pada bulan Februari atau April, Maret kalau nggak salah, itu 11 miliar. Sudah dipotong juga dana cadangannya di situ, 2, sekian. Jadi itu klarifikasi saya. Terkait deposito, bahwa memang ada program bank yang selalu menawarkan ke kami, namanya PPOB, Program Pengembangan Operasional. Nah, dari PPOB itu ada manfaat yang karena dia bisnis to bisnis, ya tentu ada manfaat. Ada manfaat yang diberikan ke perusahaan, dan manfaat itu tercatat di perusahaan. Tidak ada 1 sen pun dari manfaat itu yang masuk ke pribadi direksi atau siapapun di PDM. Itu tercatat, dipergunakan untuk kegiatan perusahaan. Kegiatan perusahaan yang kita gunakan itu waktu untuk ulang tahun perusahaan. Ada panitianya, ada ketua panitia, ada sekretaris panitia, ada bendahara. Kalau pertanyaannya kenapa kita melakukan PPOB dengan bank, nah itu saya mengikut dari direksi yang lama. Saya kan ini mewarisi kepemimpinan Pak Hamzah. Saya melanjutkan. Nah, ini sudah saya sampaikan juga di kejaksaan, ini ada program penyimpanan dana deposito di Bank Tabungan Negara 2020 yang dilakukan oleh Hamzah sebesar 20 miliar. Nah, dia juga ini menjadi ukuran kita bahwa ada PPOB itu, ya kita juga lakukan. Sebelumnya dia sudah melakukannya. Masalahnya dalam PPOB yang 2020 ini, di sini nilai manfaat yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara kepada PDAM Makassar itu tercatat di sini dalam bentuk barang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.